Kamu percaya nggak sih kalau kita ketemu sama jodoh itu sebenarnya udah terasa semenjak first impression, pertemuan pertama. Itu yang saya rasakan ketika bertemu sama istri saya dulu. Gini ceritanya teman-teman. Saya tuh ketemu sama istri pas lagi kerja. Kerjaan saya kan nge-MC. Nah, saya nge-MC di Senayan, di JCC 3 hari di situ di panggung utama. Dan di hari yang pertama di belakang panggung saya ketemu sama doi yang sekarang jadi istri saya. Itu nggak ngobrol sama sekali, cuman kita saling berpandangan. Ya, saya memandang dia lebih tepatnya karena ternyata dia nggak memandang saya. Dia nggak tahu, yang nggak merhatiin saya, padahal saya MC-nya di acara itu. Terus itu cuman 5 sampai 10 menit lah, yang nggak lama. Abis itu kayak saya rasa yang berbeda aja dalam hati. Kayaknya dia deh orangnya. Saya perhatikan banget, kok rasanya mantep ya. Itu saya merasakan seperti itu, tapi nggak tahu dia. Ya sudah, selesai acara, ya saya kepikiran terus tuh, ya kan, kepikiran terus. Tapi apa namanya, saya nggak tahu dia kerja di mana, saya nggak tahu dia tinggalnya di mana, karena saya juga nggak ada informasi apapun ya yang detail. Tapi saya coba ikhtiar, coba untuk mencari tahu ya tentang dia seperti apa, kerjanya di mana. Akhirnya saya dapat informasi dari salah satu orang yang ikut di event tersebut. Akhirnya saya nanya-nanya dia kerja di mana, bla 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 bla. Singkat cerita, saya samperin ke tempat kerjanya karena saya merasa yakin aja kalau dia adalah jodoh saya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Saya dicuekin, terus didiemin pas lagi ngajakin ngobrol. Ya udahlah, seperti itu ya. Kalau cewek nggak suka. Dan saya sadar diri, ya sudahlah, berarti emang dia bukan bukan yang terbaik buat saya. Saya ikhlas aja. Tapi lagi-lagi teman-teman, ya namanya jodoh. Kok bisa nikah mas? Nah, ini saya ceritain lagi. Setelah saya ikhlaskan tadi itu karena saya dicuekin, didiemin, saya mencoba untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Saya pasrahkan sama Allah. Saya berdoa, ya Allah, hamba pasrahkan kepadamu. Engkau tahu yang terbaik untukku. Engkau tahu isi hati hamba seperti apa. Maka bantu hamba untuk bertemu dengan pasangan yang tepat. Jika memang dia baik untukku, mudahkanlah. Jika memang tidak, maka jauhkanlah sejauh-jauhnya dan gantikan dengan yang lebih baik. Saya berdoa seperti itu. Singkat cerita, gak lama tuh ketemu lagi dong di KRL, nggak janjian. Saya mau pulang ke Jakarta, habis ada acara dari Bogor mau ke Jakarta. Di gerbong yang sama, saya naik dari Bogor, dia naik dari Bojonggede. Cuman beda berapa stasiun ya, saya naik duluan. Habis itu di stasiun Bojonggede dia masuk, dan kita bertemu di gerbong yang sama. Di gerbong itulah kita mulai ngobrol panjang lebar. Dan apa yang terjadi? 1,5 bulan kemudian, dari dipertemukan oleh Allah di KRL, kami menikah. Kok bisa? Itulah teman-teman jodoh. Makanya saya tadi nanya di awal ya, kita sebenarnya udah bisa merasakan kok ini jodoh kita apa enggak. Tapi ya kita harus mengikhlaskan sama Allah. Kalau emang dia bukan yang terbaik untuk kita, maka Allah akan gantikan. Tapi kalau emang dia jodoh kita, dia mau nyuekin, dia mau diemin, Allah akan bersatukan lagi. Karena jodoh tidak akan tertukar, udah tertakar. So, tenangkan dirimu. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang belum menikah sekarang. Terus perbaiki diri ya. Karena itu yang saya lakukan dulu. Perbaiki diri, dekatkan diri sama Allah, perbanyak amal kebaikan, berbakti sama orang tua, banyakin sedekah, banyakin berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah mudahkan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Amin.